Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali edisi kali ini dari News Flash. Bukan berita petir ya. Kalau berita petir ntar kalian gosong lagi. Tapi berita cepat. Yang pertama, pemain timnas U20 milik Persis Solo Arkan Kaka kabarnya tengah dipantau oleh salah satu klub asal Denmark, yakni FC Nordsjælland. Seperti kita tahu ya, FC Nordsjælland ini tuh dimiliki oleh Pathways Group, yang dimana Pathways Group ini salah satu pemilik sahamnya adalah orang Indonesia, yakni Karina Erbas. Hingga berita ini diturunkan, kami pribadi belum mendapatkan informasi resmi dari FC Nordsjælland soal ketertarikannya terhadap Arkan Kaka ini. Yang kedua, timnas Cina dikabarkan akan kehilangan satu striker naturalisasinya, yakni Fernandinho atau bahasa Cinanya Fernanduo. Fernandinho kabarnya menolak bergabung latihan di skuad Cina jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia round 3. Bahkan ada kabar jika Fernandinho ini akan meninggalkan Cina. Hal ini tak lepas dari usai Fernandinho ini pun dipecat nih oleh klub asal Cina Shandong Tyson. Maka dengan status tanpa klub ini, Fernandinho ini mengaku emosi. Kenapa setelah dia memilih bergabung membela timnas Cina, mereka malah memecat dia, atau Shandong Tyson malah memecat dia. Tapi hal ini langsung dibantah oleh pihak Shandong Tyson yang mengatakan Fernandinho ini meminta bayaran yang lebih tinggi katanya karena dia udah membela timnas Cina, atau istilahnya itu Fernandinho ini sekarang berstatus sebagai pemain timnas, makanya gajinya pengen lebih tinggi. Begitu juga dengan Federasi Cina ya, katanya dia ini pengen bayarannya di timnas Cina ini dinaikkan 2 kali lipat kalau memang mau pakai jasa dia. Tapi menurut Fernandinho, ini hal yang lumrah, sebab faktanya kalau ada yang bilang katanya pemain dipanggil ke timnas itu nggak minta bayaran atau nggak minta kontrak atau nggak beda gaji, itu hal yang bohong. Sebab menurut Fernandinho, setiap pemain dipanggil ke timnas itu semuanya itu memiliki kontrak dan gaji tersendiri. Jadi menurut dia ya wajar kalau dia minta naik gaji ya. Cuma pertanyaannya, apakah benar setiap pemain yang dipanggil ke timnas itu memang ada perjanjian kontrak berapa nominal gaji? Apakah di timnas Indonesia berlaku juga nggak ya? Yang ketiga, Yusa Nugraha membocorkan ada 3 pemain yang akan jalani proses naturalisasi di bulan Maret ini. Selain oleh Romania yang akan ambil sumpah di bulan Februari, di bulan Maret ini katanya sih ada 3 pemain yang sudah hampir pasti jalani proses naturalisasi, yakni Emil Audero, Miliano Jonathan, dan Jairo Ridwell. Nah, kita akan tunggu juga nih apakah benar 3 pemain ini akan jalani proses naturalisasi di bulan Maret nanti, dan apakah 3 pemain ini tuh akan sempat membela timnas Indonesia saat lawan Bahrain dan Australia, ya kami pun nggak tahu. Yang keempat, kartu merah yang diterima oleh Jairo Ridwell di laga lanjutan Liga Belgia ya antara Royal Antwerp lawan STVV, kabarnya memang disengaja. Karena Jairo ini akan ke Indonesia. Maksudnya gini nih, di Liga Eropa itu kan emang sulit nih buat pemain itu meninggalkan timnya ya kalau emang bukan saat liburan ya. Maka dengan di kartu merah ini dan larangan 3 kali pertandingan, otomatis kan si Jairo ini akan absen selama 5 pertandingan alias 5 pekan, yang artinya juga ya sebulan dia nggak akan main. Nah, waktu sebulan ini katanya lo ya akan digunakan oleh Jairo Ridwell untuk ke Indonesia demi mengurus proses naturalisasinya. Tapi kami pastikan ini baru sebatas isu lo ya. Itu tadi ya beberapa berita dari News Flash alias berita cepat, bukan berita petir. Ntar kalian gosong kena petir. Kita lanjut ke berita lainnya. Ini ada sebuah kejadian yang miris dan memalukan sih buat kami, di mana ada oknum yang ngakunya diri mereka supporter, tapi kelakuannya mencerminkan orang gak beradab.
Nih ya, kami kasih tahu ya, orang atau oknum atau siapapun kalau ngerasa dirinya sebagai supporter, apalagi namanya sudah kasual, harusnya udah the next level dong. Pemikirannya udah lebih bagus dong, lebih maju dong. Karena yang namanya supporter atau apalagi udah kasual, ini harusnya dia tahu ada yang namanya saling menghormati antara kelompok supporter yang satu dengan kelompok supporter yang lain, atau menghormati klub lain. Karena mereka yang mengatasnamakan dirinya dengan nama kasual, harusnya mereka udah sadar apa artinya supporter. Supporter itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya pendukung, bukan penghujat ataupun pembuat keonaran. Nah, lihat foto ini. Ini adalah foto yang diunggah sebuah akun fanbase-nya PSM Makassar, Casual Time. Mereka bilang Casual Time ya, harusnya kan the next level. Tapi mereka dengan bangga loh menginjak logo dari Dewa United. Anehnya di kolom komentar ini banyak banget yang ngedukung. Kan ini miris buat kami loh. Kita itu ya boleh saling saywar terhadap sesama supporter. Kita itu boleh saling panas-panasan dengan supporter lain. Tapi itu batasannya cuma di dalam lapangan. Cuma 90 menit. Di luar lapangan ya sama aja, kita orang biasa, bukan pendukung masing-masing. Tapi ketika kita keluar dari stadion, itu namanya kita orang biasa lagi. Dan gak ada hubungannya juga apalagi dengan sampai menginjak logo klub orang lain. Coba deh kalian sebutin, pantas gak di mereka menyebut nama mereka sebagai supporter apalagi kasual? Dan juga kalau kami tanya ya, aksi seperti ini buat kalian tuh apa sih faedah? Coba sebutin apa faedahnya. Ada nggak salah satu aja apa faedah dari melakukan hal seperti ini? Nggak ada faedahnya kan, nggak ada manfaatnya kan. Yang ada itu dengan aksi seperti ini, musuh kalian tambah banyak, nama supporter kalian tambah jelek. Yang lakukan ini pun dicap orang yang gak bermoral. Yang ngedukung aksi seperti ini pun dianggapnya orang bodoh, gak punya pendidikan. Lalu apa faedahnya? Jadi kalau buat kami, ini aksi seperti ini adalah kebodohan kuadrat. Kenapa kebodohan kuadrat? Orang bodoh didukung, ya udah kebodohan kuadrat kan. Aduh, makin parah ya mental bangsa ini. Lanjut ya, coba lihat foto yang satu ini. Ini foto katanya lo ya, katanya bukan kata kami, ini banyak banget di media nih bilangnya itu diambil dari saat sejumlah pengamat sepak bola ini dikumpulkan nih di hotelnya, di Hotel Mandarin Jakarta kemarin. Kami pun nggak tahu ini benar apa enggak, sebab ini kan baru sebatas foto yang beredar di media massa. Dan jujur kami pun nggak tahu loh ya, apa yang dibahas orang-orang yang namain mereka pengamat yang dikumpulkan di Hotel Mandarin kemarin. Walaupun dari info yang kami dapat sih katanya ini cuma ngebahas apa ya, grassroots atau pembinaan usia dini. Dan kami pun nggak tahu nih, apakah ketika yang namanya pengamat ini dikumpulkan di Hotel Mandarin kemarin, ada nggak tuh anggota Esko PSSI di sana? Kami pun nggak tahu loh ya. Tapi seandainya benar foto ini tuh diambil dari pertemuan para pengamat bola atau pengamat ya di Hotel Mandarin kemarin, ini membuat kami apa ya, prediksi yang kami pernah bikin kemungkinan akan semakin benar terjadi. Kenapa demikian? 3 orang ini adalah rejim lama PSSI. Nurdin Halid dan Lanyala Mataliti adalah mantan ketum PSSI. Sementara Nirwan Bakri alias Mr. X alias Mr. NB ini adalah bos utamanya Persija Jakarta dulu ya. Atau sekarang masih Persija nggak nih? Dan juga itu mantan wakil ketum PSSI dan salah satu pemilik dari TV One dan Antv. Jadi sekarang kalian udah paham kan kenapa TV One ini selalu ngundang Nurdin Halid dan bikin kontroversi yang mungkin saja ini adalah bagian dari rencana mereka. Sebab salah satu pemilik dari TV One adalah NB ini. Dan jujur kami pun nggak tahu nih ya, apakah Erick Thohir ini udah sadar apa enggak dengan hal ini, udah tahu apa belum nih dengan hal-hal seperti ini. Apakah Erick Thohir ini emang target utama atau calon korban utama, atau justru Erick Thohir ikutan nyemplung nih ke dalamnya?
Kenapa kami bilang seperti itu? Sebab beberapa statement belakangan dari Erick Thohir ini tuh seolah-olah ini nggak sejalan dengan pemikiran para supporter. Bahkan terkesan lebih kayak ikut nyemplung ya dengan geng ini. Ya kami harap sih enggak ya, Erick Thohir nggak ikut-ikutan dengan geng ini ya. Dan kalaupun benar Erick Thohir ikutan nyemplung dengan agenda para mafia ini yang dikoordinir oleh inisial AS ini ya, ini sangat disayangkan. Sebab kami sebagai masyarakat, sebagai supporter, sebagai pecinta sepak bola Indonesia ini sangat menaruh harapan di pundaknya Erick Thohir untuk memajukan sepak bola kita. Yang kami takutkan gini loh ya, Erick Thohir ini cuma dijadikan sebagai apa ya, sasaran atau mungkin tameng ya, atau mungkin sebagai senjata atau sebagai boneka kali ya. Dan diatur oleh tangan kanannya Erick Thohir sendiri demi rencana busuk para mafia. Paham dong di sini siapa tangan kanan Erick Thohir dan siapa para mafia yang kami maksud. Sebab jujur ya, kami tuh entah kenapa ya, ini selalu curiga loh dengan inisial AS ini. Ya semoga aja ini cuman kecurigaan dan juga ketakutan kami aja. Oke, ini kami jelasin buat yang belum paham. Ini loh maksud dari analisa kami. Ini cuma apa ya? Cuma analisa dan ketakutan kami aja. Jadi gini, dalam analisa kami, si inisial AS ini memang sengaja disusupkan ke federasi buat mendeketin si ketumnya. Karena ketum yang satu ini kan memang kondisinya luar biasa, istilahnya punya koneksi dan hubungan yang luar biasa dengan internasional termasuk dengan FIFA. Nah, para mafia ini tuh sengaja nih nyusupin si AS ini agar dia ini ngedeketin ketumnya nih. Ayo nyemangatin ketumnya, suruh kerja, cari sponsor ketumnya, cari koneksi, cari prestasi, cari poin-poin yang penting lah ya, seperti lolos Piala Dunia, lolos Piala Asia dan lain-lain. Kalau semua itu udah kecapai, barulah nih si ketum ini akan disingkirkan dan mereka yang nikmatin hasilnya. Sebab kalau sekarang mereka menyingkirkan ketum, otomatis mereka bisa amsong, nggak dapat apa-apa. Sebab mereka ini sebenarnya nggak becus ngapa-ngapain loh. Jangankan ngelolosin ke Piala Dunia, wong lolos Piala Asia aja mereka nggak becus. Nanti kalau misalnya udah deket-deket nih semuanya, rencana mereka udah mulai tercapai, atau mungkin hal-hal yang mereka sulit raih itu udah didapat, barulah mereka akan mikir kayak gini nih. Wah, Indonesia udah lolos Piala Dunia tuh. Wah, PSSI sponsornya udah banyak tuh. Berarti duitnya banyak dong. Utang udah dilunasin semua tuh sama ketum yang ini nih. Kas juga udah numpuk nih di brankas. Ya udah sekarang singkirin ketumnya. Itu loh yang kami takutkan loh. Jadi istilahnya apa ya? Ketum yang ini yang capek-capek tapi disingkirkan dan mereka yang akan mengambil alih, itu yang kami takutkan. Tapi semoga aja ini cuma ketakutan kami aja loh ya. Kita lanjut ke berita klub yang lain ya. Ini kita dari Persib Bandung. Mungkin ini udah ada yang tahu, ada yang belum ya. Ini supporter Persib sebenarnya lagi berbahagia sekarang ya, sebab tim Persib ini kembali diakui oleh dunia. Sebuah akun website bernama Golden Corazzo atau GDC ya. Ini yang selalu ngebahas atau ngecatat statistik klub di seluruh dunia, terutama soal fans ya. Ini kembali merilis tim-tim di seluruh dunia dengan jumlah supporter terbanyak dan terpopuler di seluruh dunia. Dan Indonesia itu cuma diwakili oleh satu klub, yakni Persib Bandung yang ada di urutan 279. Dengan ini berarti 5 kali berturut-turut ya Persib ini diakui, bukan mengakui diri, tapi diakui sama dunia sebagai salah satu klub terpopuler dan tersukses dalam urusan menaikkan poin dan penggemar. Soalnya gini loh, di Indonesia itu masih ada loh tim yang sampai sekarang sangat membanggakan dengan raihan gelar terbanyaknya di Indonesia. Padahal kan semua juga tahu yang dihitung resmi oleh FIFA itu cuma dari tahun 94-95. Yang gak usah disebutin ya tim mana itu. Ya selamat ya buat bobotoh, tapi jangan lupa kalian ini kan udah dinobatin, atau klub kalian udah dinobatin sebagai tim yang dengan pendukungnya paling terbanyak dan tim yang paling sukses nih menaikkan poin ya. Tapi kalian pun harus berkontribusi lebih nih buat klub kalian. Kalian yang nggak usah bikin rusuh, nggak usah bikin onar juga, nggak usah bikin keributan ya. Kalian mah kalem aja lah. Dan juga satu lagi nih, penuhin stadion, oke? Karena kalau prinsip kami pribadi gini loh ya,
Orang sukses itu adalah dia yang mampu meraih prestasi tanpa harus menjatuhkan orang lain. Jadi, bangunlah klub kebanggaan kalian dengan prestasi, bukan dengan mencaci maki. By the way, kami mau nanya nih sama kalian nih yang katanya lebih paham soal Persib dibanding kami. Kami mau nanya sama kalian nih, kenapa ya Zulkifli Lukmansyah ini belum terdaftar ya di LIB? Dan kenapa juga Mailson 5 ini belum dicoret atau masih terdaftar di LIB? Padahal buat kami Zulkifli Lukmansyah ini dibutuhkan loh posisinya di Persib. Nah, silahkan dong jawab dan jelaskan kenapa Zul ini belum terdaftar di LIB. Kalau kami yang jelasin, ntar ada yang komentar, sok tahu lu soal Persib.